Yang jadi dorang meme sekarang itu patung Saronde. Oh iya betul. Lucu banget lagi. Dorang pe salendang do sobat tutu akan. Iya, ada yang masuk rumah sakit. Saking kreatifnya anak muda Gorontalo, ya kan? Saking dorang PID terlalu banyak, itu jalanan dorang so jaga bajual akan. Pejalan kaki juga punya hak dong. Betul. Oke. Iya, nggak semua orang naik kendaraan, ada yang jalan. Kalau kita berbicara soal sosial, maka kita berbicara soal wajah kemanusiaan bangsa ini. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Balik lagi di podcast Satu Meja. Yes. Tagaki kita sudah pindah di sini. Ini kita dengan nuansa baru ya. Baru so? Ini baru baru Pak. sekali. Bukan sulap, bukan sihir. Iya, Tapi memang dia ada kasih kerja ini Iya, 1 memang dia- bulan ini, 2 dia ada bulan, 2 backing. bulan lah. Dia ada backing 2 bulan. Meja masih sama ya? Sama ya? Meja Masih. sama. Masih ya? Masih. Iya, masih sama dengan yang kemarin. Di- Gimana atas kabarnya semua guys? Mau nipe kabar bagaimana? Baik. Alhamdulillah semuanya baik-baik ya. Alhamdulillah. Sehat ya. Sedikit panas ya biar AC sobat jalan. Nah, itu dia. Matahari 1 sekarang 1 orang. Itu dia. Indonesia lagi panas-panasnya ya. Kayaknya bukan cuman Oh, kita kira cuma di Gorontalo. No, Pak. Wah. Itu kan sekarang lagi liatin sosial media kan. Hmm. Yang jadi dorang meme sekarang itu patung Saronde. Oh iya betul. Lucu banget lagi. Dorang Itu. pe salendang do sobat tutu akan. Iya, ada yang masuk rumah sakit. Ada aja Selain orang bus. bisa nemu begitu. Iya, sekreatif itu ya anak-anak Iya. muda Gorontalo ya. Aja ada. Iya, aja ada. Iya, Ada saking orang tidak agak berbeda ya. Biasanya ada Ti Anja. Anja. iya. Iya benar. Kali ini orang ada bintang tamu. Wih. Wih. Ini tamu dari mana nih? Dibawa ke sini ke podcast Satu Meja. Kenalan dulu, kenalan. Kenalan boleh. Jadi saya Gunawan Rasid, Heeh. saya bergerak sebagai aktivis sosial. Oh. Keren, boleh tepuk tangan Bukan dulu dong. saudaranya Tepuk tangan Gunawan dulu, guys. Arang Tampurong kan? Bukan. Ya, kita berangkat dari saking kreatifnya anak muda Gorontalo. Iya. Ya kan, saking dorang PID terlalu banyak, itu jalanan dorang so jaga bajual akan. Kita ngomongin lagi yang ada di deket-deket lah dari si patung Saronde itulah ya. Iya, Ya kan, sepanjang jalan itu rame sekali Gorontalo kayaknya di situ ya. Karena Gimana? memang tadinya cuma di Jalan Jenderal Sudirman ya, yang ada DP orang bajul-bajul begitu. Iya, Sekarang di so dekat kampus kan. sepanjang Panjaitan ya. Sepanjang Panjaitan. Gimana kalian semua melihat fenomena ini? Kita langsung ke aktivis sosial Wih. dulu. Bagaimana ini? Anda dulu Ya, UMKM. coba. Merasa Kita- diuntungkan gak sih dengan begitu. spot baru itu di Panjaitan, di Andalas. Kemudian sekarang tuh ada isu-isu juga mau dipenuhin tuh di sepanjang selasar Sebelahnya Pasar Panjai- Sentral ya. Iya, tadinya itu katanya ada cerita juga kalau misalkan di sebelah Panjaitan itu apa ya? Jalan apa itu yang di sebelah? Wartabone. Cokro. Itu orang kata semua jadi tempat ini. Iya, Bener nggak ada itu, Kak? trotoar baru lagi. Iya, Anda kan? diuntungkan gak sih sebagai Oh, seorang iya, penjual silakan. kopi? Untung nggak untung pasti untung lah. Oke. Kalau orang lihat ya, maksudnya Karena jualan. jalan-jalan ke situ, wah pasti pada rame. Cuman ya saya juga tidak tahu. Mungkin teman-teman yang pelaku di situ bisa menjawab. Karena banyak yang bilang apa namanya banyak kelihatan, tapi yang nongkrong itu aja. Saya saking penuhnya. Jadi mereka tidak kemana-mana. Ngana lagi. Ngana lagi. Gitu. Jadi DP traffic pembeli itu justru Muter ya. seret. Iya. Iya, di situ-situ aja. Iya, gitu. Karena memang bisa jadi karena DP space antara lapak satu dengan lapak lain cukup berdekatan, jadi dapatnya agak padat gitu. Iya. Padahal DP orang cuma itu saja gitu ya. Konon ada yang bilang Oh, begitu. begitu. Makanya saya juga mau Kamu udah tanya jualan nih, Kak. gak sih di Hah? situ? Udah jualan? Alhamdulillah saya punya tempat sendiri, Pak ya. Oh, Wah. wow. Bukan sombong. Bukan Cuman sulap, bukan sihir. Tapi ada niatan mau jualan di situ, mau ekspansi bikin booth baru gitu. Kalau di apa ya dipindah tempatkan ke tempat yang mungkin jauh lebih Proper. kondusif, lebih sesuai aturan lah. Karena kita kan orang yang taat aturan. Oke. Fokusnya itu. Iya, Tapi Aku saya dengar tahu aturan. nggak, tapi benar. Maksudnya kan dong. pejalan kaki juga punya hak dong. Betul. Oke. Iya, nggak semua orang naik kendaraan, ada yang jalan. Tapi Lian, itu kan malam.
kalau dan mereka jualan pun hanya sampai jam 12 gitu kan. Justru kalau malam kan so tidak terik kan. Oh, oke, tidak panas gitu kan, justru lebih ideal buat orang jalan kaki ketika malam. Ya, apalagi kan sekarang banyak orang yang naik walk, naik running. Apalagi kan? juga sekarang matahari satu orang satu. Iya, ya, tapi kan jadi tidak tunggu berlaku di malam malam saja, baru orang jalan-jalan di seputaran situ kan. Oke tuh. Berarti kurang proper jalan kurang itu. proper, iya. Mungkin kita sebelum ke aktivis ya, kita tanya-tanya juga sama Kak Abi juga. Karena kan orang ini sebenarnya UMKM juga kan. Dan sering belanja juga. Dan sering belanja juga. Kalau Anda jajan, gimana ya. Pak? Anda? Saya kurang setuju. Tapi memang dari awal trotoar yang di Panjaitan itu kecil gitu. Lebarnya itu tidak terlalu lebar. Lebarnya iya. tidak terlalu lebar. Tidak terlalu Masa mumpuni. lebarnya tidak ada mengecil? booth lagi di situ. Ketika ada booth di situ, yang paling berasa dirugikan dalam tanda kutip dengan hadirnya orang jualan di situ, tempat-tempat jualannya memang udah ada di situ, bangunan-bangunan kayak rumah makan dan sebagainya. Itu kan memang ada dari sononya. Itu ketutup semuanya, bro. Nah, padahal mereka punya halaman yang lebih proper untuk orang parkir di situ, kemudian bisa leluasa untuk menikmati makanan di dalam tempat makannya. Ini ketutup sama parkiran motor sama orang jualan gitu. Kalau mungkin tempat tinggal barangkali ada yang senang, ada yang senang, ada yang mungkin tidak ya. Ya kan nyewa atau apa. Iya, jadi rame kita tapi kalau saling nutupin jualan orang, usaha orang kan aduh gimana itu juga ya? Kalau misalkan ada usaha kan kadang-kadang orang kalau misalkan pergi ke satu restoran, dorong lihat tidak ada tanpa parkir karena saking banyaknya orang ada parkir di muka situ, kendaraan-kendaraan yang mau pergi di tanpa kopi mana. Jadi kan malas kan. Itu kan nutup orang P ini juga. Mana satu arah, terus jalurnya kiri kanan udah ada parkiran lagi ya. Parkiran kendaraan orang nongkrong gitu. Sepertinya Pak Gunawan siap sekali nih menanggapi ya. Dari tadi dia nyimak terus nih Pak. Oh iya boleh. Banyak sekali yang lagu single dari Gunawan Arantambur. Hati ngana dosa. Gimana Kak? Kalau kakak sendiri melihat fenomena itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita berbicara soal sosial, maka kita berbicara soal wajah kemanusiaan bangsa ini. Di Gorontalo dihadapkan dalam beberapa perspektif yang itu membingungkan publik. Misalnya, kalau kita bicara soal UMKM, tentu itu berdampak positif terhadap pendapatan ekonomi. Betul. Yang kedua, kalau kita melihat dari perspektif hukum, agak berbeda di lapangan. Karena kalau kita lihat mengamati dari kemarin, kalau orang hukum berbicara soal ini keliru, tidak sesuai dengan aturan, kepala daerah bisa diserat. Makanya sebagai aktivis sosial dalam menanggapi isu-isu yang beredar, kita harus menengahi. Tentu jadi dilema juga jadi seorang aktivis. Misalnya kita menyoroti soal kepala daerah mengambil kebijakan yang bertolak belakang dengan undang-undang. Sementara rakyat kecil yang membutuhkan uang dalam setiap hari agak dilema juga dengan kebijakan yang ada. Karena mereka juga lagi ada mancari. Kasihan. Karena itu sebagai pemerintah daerah harus ada formulasi regulasi. Misalnya kalau itu untuk pendapatan pemasukan bagi mereka UMKM, kenapa tidak ada lokasi khusus untuk UMKM? Misalnya perbedaannya di Jalan Kalimantan, Kalimadu. Itu kan ada space. Betul. Antara ada tanah ya dari trotoar ke belakang gitu ya. Ke belakang. Itu kan taman kalau nggak salah ya. Taman. Namanya aja Cuman kondisi Kalimadu. itu kan berbeda dengan ini yang di depan UMD. Memang jalan gitu dan trotoar. Bahkan itu menimbulkan kemacetan. Sekalipun satu jalur, kan regulasi yang dibuat ini kan satu jalur, mengurai kemacetan. Betul. Faktanya malah tambah macet. Artinya apa? Mengapa sampai macet? Karena ramai kendaraan, ramai ada yang jualan, dan kita tidak boleh marah terhadap UMKM. Cuman saran saya, solusi saya sebagai aktivis sosial, bagaimana pemerintah daerah mengelola menata kembali ruang-ruang, mana ruang publik, mana ruang UMKM,
dan mana ruang yang itu tidak bisa diakses oleh UMKM, khusus pejalan. Belum terlambat nggak sih Bang Gunawan, artinya mau relokasi Tampa dari yang sekarang dalam tanda kutip rame, viral ke Tampa baru yang memang peruntukannya tidak berfungsi dengan semestinya, misalnya sentral. Sentral itu kan dengan anggaran yang cukup besar, gagah, pokoknya proper lah untuk dipakai berjualan, tapi kenyataannya kan sunyi gitu. Sebelum terjadi resiko di kemudian hari yang cukup panjang efeknya, pertama pasti sampah, kedua pasti orang nongkrong sampai jam 12 lewat tuh. Dari kemarin sudah ada foto-foto yang viral gitu kan, bekas minuman, botol dan sebagainya gitu. Sebelum kejadian itu terjadi di kemudian hari, entah berapa tahun kemudian, belum terlambat untuk pindahin itu nggak sih Bang Gunawan? Saya kira kan kita ini telah melewati pilkada baru tahun kemarin. Kepala daerah itu, pemerintah daerah masih punya waktu ruang yang panjang, masih punya waktu yang panjang, sehingga ini juga jadi catatan. Karena jangan sampai di jalan sebelah Cokro Aminoto dicontoh juga dengan kejadian yang sekarang ada di depan UNG. Oh, udah mulai itu. Ya, karena itu harus ada semacam regulasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Entah itu pemerintah daerah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dan kita tidak bisa nafikan bahwa kota itu sebagai pusat peradaban Provinsi Gorontalo itu tempatnya ramai. Ya, nanti bisa pungkiri itu sih. Orang kita tidak bisa pungkiri itu. Mana pasti kemari, begitu. Karena pusatnya di Kota Gorontalo. Karena itu, cuman kan kita mengamati mengapa sering ramai. Dibutuhkan juga semacam infrastruktur yang mendukung. Misalnya dipindahkan di area Pasar Sentral. Kita amati juga jalannya kan masih bukan tidak bagus, belum baik. Kalau depan UNG kan sudah diatur satu jalur, baru jalannya juga sudah perbaiki. Artinya orang berjualan juga membutuhkan tempat yang strategis dan yang bagus. Sebenarnya kalau perkara strategis itu ketika semisal empat orang pemuka kantor ini samrat, itu kan dikenal sunyi, senyap gitu ya. Jarang sekali ada aktivitas kuliner di situ. Kalau mau buka pasti bagaimana ya? Cuman tergantung, lokasi itu akan jadi strategis ketika orang sudah mulai nih. Satu jualan, kemudian yang lain baku iko. Pasti ini yang di Panjaitan kan berawal dari situ. Tidak mungkin satu kali langsung rombongan. Begitu. Apalagi kan dengan bisa menggunakan instrumen dari pemerintah kan, untuk bisa mendorong biar tempat yang mungkin tadinya relatif sepi jadi rame. Betul. Cuman kan efeknya akan sangat luar biasa. Memang hari ini kita lihat bahwa diuntungkannya itu adalah pelaku UMKM gitu kan. Tapi itu orang tidak bisa tahu DP efek kemudian di beberapa tahun lagi itu akan sangat luar biasa, dan orang tidak pasti akan menyesal dalam tanda kutip, akan muncul penyesalan. Dulu kok bilang begitu kan? Makanya tadi itu mungkin belum menjawab Pak Gunawan pertanyaan dari si Abi tadi. Jadi mungkin kayak sederhananya, misal nih pemerintah atau audiens terkait gitu lagi menyaksikan tayangan ini, apakah ketika dipindah atau direlokasi itu sulit atau tidak sih untuk menyesuaikan kembali? Misal akan serame itu enggak? Kalau Pak Gunawan lihat bagaimana? Apakah mudah atau susah? Tentu sulit. Susah ya? Karena dilematis pemerintah yang tadinya misalnya ramai sebagai tempat jualan, kemudian dipindah lagi dan memulai dari nol lagi, itu sulit. Karena itu, tapi bisa ya. Bisa, tapi berproses. Kita selalu membangun harapan. Tapi bisa. Betul. Terhadap pemerintah daerah kita selalu membangun harapan. Karena itu yang kita inginkan sebagai aktivis sosial, bagaimana pemerintah daerah ini meramu kembali. Kalau itu berbenturan dengan aturan, sekalipun sudah beredar di media sosial, nyawa jadi taruhan, saya siap dipenjara dan lain sebagainya. Kadangkala itu menjadi tantangan seorang kepala daerah. Cuman kan saya bilang,
kepala daerah juga dilema. Gusur, kasihan. Yang tadinya misalnya pendapatan dalam satu malam itu 750.000, pindah mulai dari nol, pendapatannya 100.000, jadi menurun. Kalau itu menurun bukan juga terhadap pelaku UMKM, tapi juga terhadap peningkatan ekonomi daerah. Jadi kepala daerah tuh susah, Bos. Susah. Tidak semudah itu yang Betul. tidak semudah itu. Jadi kepala keluarga juga susah kan? Nah, gak usah jauh-jauh kepala daerah, jadi kepala keluarga pun susah. Jadi tapi sebelum itu terlanjur dalam tanda kutip, masih bisa diatur lah, masih bisa istilahnya gitu. Yang terjadi di lapangan sekarang ini kayaknya Bang Gunawan persoalan ego nggak sih? Sorry, ini menyambung juga kalau Yusri bilang ego. Saya semalam nonton tuh ya salah satu tayangan di stasiun TV Suara Rakyat loh. Tahu kan? Nah itu salah satu pakar ekonomi tuh bilang, jadi ada kecenderungan ketika berganti kepala itu yang program-program dulu, baik itu fasilitas maupun aturan, itu seringkali kecenderungannya tidak diikut. Ngerti gak sih? Jadi agak politis tadi kalau misal Abi bilang, kenapa tidak dari dulu di sentral saja? Ya kan? Sementara kan kalau kita lihat itu adalah peninggalan dari pemimpin sebelumnya. Jadi menurut Gunawan politis nggak sih itu kalau misal si yang sekarang pindah ke sentral? Perkara orang jualan di trotoar sekarang ini politik nggak sih? Bukan agak politis nggak sih? Ini? Kalau cuman dibahasakannya adalah pro rakyat gitu. Bukan politik ya, jadi pro rakyat ya. Nah itu yang menjadi kesalahan kita sebetulnya. Sebetulnya kalau Gorontalo ingin maju, mestinya ada tempat khusus dari awal yang dikhususkan untuk sebagai tempat jualan. Ini kan kita terkesan tempat jualan kita tersebar di mana-mana. Nah kesalahan kita adalah tidak dari awal merumuskan di mana tempat penjualan. Betul. Itu kesalahan kita. Pusat ekonomi. Tata kelola kota itu penting gitu. Bukan hanya sekadar artinya kucuk-kucuk tiba-tiba di sini ada pusat kuliner gitu, tapi tidak diperhitungkan bahwa entah itu amdalnya, sampahnya, limbahnya, macetnya. Kalau mungkin ada beberapa solusi yang sempat disampaikan oleh teman-teman yang coba menyikapi persoalan yang di trotoar di sepanjang Panjaitan dan Cokro serta Andalas ini. Kalaupun memang mau dipaksa dalam tanda kutip tetap dorong berjualan di situ karena cuma sore ke malam, DP orang parkir pindahkan gitu. Seperti yang saat ini tengah sementara dibuat di Kalimadu. Kalimadu itu kan ditutup kalau tidak salah ya. Entah itu masih berjalan atau tidak ya. Car Free Night. Iya, betul. 2 bulan sebelumnya itu ditutup gitu untuk lalu lintas kendaraan hanya sepanjang jalan itu. Kemudian orang parkir di sebelahnya gitu. Silakan jalan kaki ke situ. Belanjalah di situ dan makan di situ. Bagus kayaknya kalau misalnya ditata seperti itu. Karena ada beberapa ruas jalan kan yang kosong. Kayak misalnya kalau malam itu kan di SMP 2 situ kan sunyi. Parkir di situ. Boleh kan berjalan kaki kamari begitu ya. Lebih ini ya, lebih sehat. Terus lebih lebih artinya identitas pusat kuliner itu lebih dapat nggak sih orang street ketika food ya, jalan gitu kan. Entah dia mau take away atau dia mau makan di situ, terserah. Terus sambil lari kan sekarang lagi tren orang lari. Akhirnya kan tidak padat, kiri kanan tidak ada parkiran kendaraan. Betul. Ya nggak sih? Ibu Sri Mulyani ada tanggapan? Ada dari tadi Bapak diam baik gitu. Soalnya turun tata. Sudah digantikan saya sudah digantikan, maaf ya. Jadi pamor berkurang. Iya. Sri Mulyani Muhammad bagaimana itu? Jangan. Diam baik. Diam baik. Enggak, karena emang dari awal saya tidak setuju dengan itu dia sebenarnya gitu. Tapi sebagai apa? Sebagai sesama pelaku UMKM atau enggak, bukan sebagai pengguna jalan. Pengguna jalan dong saya. Iya dong, walaupun naik motor, naik kendaraan kan pengguna jalan. Bener kan? Tapi terbilang cepat sih itu. Tiba-tiba so rame aja tuh Panjaitannya kan. Yang tadinya orang cuma lihat cuma ada beberapa, kayak cuma ada 3, tiba-tiba langsung langsung rame. Tumpah ruah di situ. Bahkan tadinya kan cuman kayak macam apa tuh yang kayak motor-motor itu kan. Kopi kart. Hanya 3 atau 4 gitu. Terus tiba-tiba ada bangunan yang kayak semi permanen ya, ada di situ, kayak ada booth-booth, lapak dan sebagainya. Cuma memang kita akui ya, masyarakat atau anak muda Gorontalo itu
cepat sekali bakal ramai tampang. Iya, betul, mereka betul. banyak Jadi- duit ya. Iya, jadi tidak menutup kemungkinan Iya. kalau mau dipindah akan sama ramenya, ya. Kalau Karena itu menurut saya tadi sih karena akan tetap- kebiasaan litoran Iya. di Gorontalo kan. Kalau menurut suka bikin rame. Tidak boleh dapat lihat tanpa yang hype rame. Iya. Betul, iya, Jarang-jarang macet kan Bang. Jadi sekali yang macet senang begitu. Kayaknya kalau sekarang itu kalau Anda lihat even cuma ada satu tempat yang baru itu mau cepat rame. Karena kan di sentral itu kita orang lihat sebenarnya so ada yang jualan kan. Iya, Ada yang iya, jualan satu- kopi kayak satu gitu dua kan. so ada lah. Satu dua Depan, so ada depan. dan itu sudah viral di TikTok. Iya, gitu. sudah mulai rame. Jadi sebenarnya berarti publik setuju ya? setuju. Maksudnya menerima iya. baik dong. Iya, karena Iya. karena menurut saya sendiri karena menurut saya sendiri memang itu kayaknya DP Tampa memang lebih proper aja untuk Betul, jualan betul. karena lebih safety untuk orang duduk Iya. ya karena jauh dari jalan kan. Iya. jauh dari jalan, DP jalan lebar, Yes. itu dia. Terus DP jalan bukan jalan rame. Betul. Kalau Panjaitan itu kan even tidak ada orang yang berjual di situ tetap rame. Betul. Gitu. Dan Bang Gunawan, sorry aku ralat sedikit Bang Gunawan. Kalau di sentral itu so diperbaiki DP aspal. Jadi so bagus. Iya, yang Iya. tidak bagus di situ Iya. kok DP sampah yang Dia tahu kayaknya. Itu bagus. Dia Bau sampah itu kayaknya. Dan jangan Nggak salah selesai. kayak di Jakarta itu ada kan DP nama Pasar Santa yang tadinya pasar terus dikelola jadi ekonomi kreatif, anak-anak muda berjualan di situ dengan banyak macam dari pakaian. Yes. Bukan Betul, cuman betul. F&B saja, banyak macam yang dijual di sana. Kemudian di Jawa Barat di Bandung ada namanya Hallway Space. Itu juga jangan salah dari pasar terus Iya. disulap sama anak-anak muda jadi ekonomi kreatif. Betul. Iya. Dan orang tidak bisa bayangkan nanti di kemudian hari ketika mulai rame itu sentral dengan orang jualan F&B. Mana somba ini di situ toh? Tadinya Karena orang itu duluan yang lapak-lapak mau bawa ini yang toh. kosong, Nah. akan mulai diisi dengan orang yang jualan kayak baju. Iya, salah satunya furniture. lapak Mahendra. Kan boxernya dia. Bisnis Iya nggak kan, sih? bisnis. Kemudian pasar bukan hanya dari pagi ke sore, bisa jadi sampai malam. Karena kan itu pasar sentral itu sebenarnya sudah tidak beroperasi dengan baik ya. Iya, Maksudnya karena sudah tidak ada tidak orang di seramai situ. lagi Iya, gitu. iya, Cuman iya, tinggal ada beberapa ruko aja yang masih aktif di situ. Yang lainnya tinggal yang di luar-luar. Padahal sayang banget ya itu dia pasar kan sudah dibikin Sudah sebagus diperbaiki, ya. mungkin. Iya. Terus tiba-tiba tidak ada yang jualan di situ. Iya. Ya mungkin. Makanya yang mau dihindari jangan sampai itu ada kaitan sama politik. Ya nggak Bang? Iya kan? Nggak apa-apa Bang. Iya Keluar. itu Bang, iya itu Bang. Keluarin aja. Jadi kalau kita berbicara soal politis dengan tidaknya, faktanya pilkada itu lahir dari politik. Iya. Oke. Sehingga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentu mempertimbangkan langkah-langkah secara politis. Itu salah satunya. Berarti Tapi boleh dibilang ada ego politik dong, tidak mau Nah, merelokasi itu dia tempat maksudku. dari Panjaitan ke Pasar Sentral karena Itu itu dia. buatan pemimpin lama Ya, gitu. bahwa aman. ini kan kejadian di negeri ini yang Makanya itu Ya. dia. Tapi jangan salah loh. Ah. Pemimpin kota yang baru ini juga berpikiran bahwa di lantai 2 itu nantinya akan diisi oleh spot-spot hobi. Jadi orang yang kayak aquascape, Oh. yang ular-ularan, Komunitas ya. komunitas itu bakalan tempatin di situ. Cuma memang masih mau didata dulu. Itu kan bagus ya. Iya, Artinya kalau tadi saya nangkap kalimatnya Rian, dia bilang begini, orang Gorontalo itu kayaknya gampang banget terima ketika mau di move ke suatu tempat, orang oke-oke aja sih sebenarnya. Cuma kan sekarang perkaranya adalah digiring ya, pelaku UMKM, saya punya kepentingan nih pro rakyat gitu ya. Tapi di sisi lain ada hukum yang berbicara di situ Iya, soal fungsi iya. dari trotoar. Iya. Gitu kan. Jadi masalahnya ini sudah bukan bicara soal pro UMKM. ya, Ya, gimana Pak? karena itu kepala daerah harus tegas. Harus tegak. Kalau masalah ini berbenturan dengan hukum, sudah sesuai jalur hukum. Misalnya tidak boleh UMKM dijalankan di sana, sudah pindah. Iya, Pindah saja, harus tegas. Iya. Jangan juga katanya untuk kemaslahatan rakyat. Iya. Yang siapa yang menjamin soal kemaslahatan itu? Tentu kepala daerah. Sementara beliau juga berbenturan dengan hukum yang ada. Yes. Karena itu harus ada langkah tegas. Kalau itu berbenturan dengan hukum, sudah pindahkan saja. Mulai ulang, mulai baru.
kayaknya agak ego ya untuk memindahkan itu dengan situasi yang sudah panas hari ini gitu. Antara tapi jangan salah Bang Gunawan. Kurang tegas apa yang sekarang? Tidak ada cerita. Ya, saya memahami itu. Saya memahami Iya itu. benar. Bentuk ketegasan beliau kan? Soal ketegasan yang dilakukan oleh saya kerahkan semuanya ya. Saya setuju itu. Soal ketegasan seorang pemimpin. Ya. Ya sih? Ketika muncul statement-statement yang keluar dari beliau seperti itu, Anda melihat soal bilang politiknya itu ya. Saya nggak bilang itu ya. Yusri. Dari tadi dia itu menekankan itu ego politik. Dari tadi Kak Gunawan juga bilang saya melihat maksudnya tidak istilahnya gini, berkaca dari Kalimadu yang tadinya sebenarnya tadi mereka itu ada di trotoar, ya, kemudian diatur waktu itu ya, di waktu ada kegiatan Car Free Night, Iya, Car Free Night. Kemudian mereka digeser ke belakang gitu, di move ke belakang karena memang masih ada lahan yang kosong gitu. Kemudian diatur gitu karena saat itu memang sudah semraut di Kalimadu, so tidak beraturan deh booth di situ, jadilah agak lebih nyaman untuk dilihat. Seperti Bang Gunawan bilang tadi, bedanya di Panjaitan tidak ada tanah begitu. Memang pure trotoar, langsung rumah di belakang. Di situ alas begitu kan. Kemudian yang paling banyak dirugikan seperti yang Ana bilang di awal tadi, orang yang memang sudah punya tempat jualan dari dulu di situ ketutup semua, udah selesai gitu. Jadi terang membuka rezeki untuk yang lain, tapi terang menutup orang rezeki juga kan, kayaknya nggak masuk akal. Jadi gitu. Pro rakyat yang mana nih? Agak panas ini. So panas sama panas. Bang Gunawan terakhir, Bang Gunawan closing statementnya. Harapan untuk Kota Gorontalo khususnya ya, dan juga fenomena yang beredar sekarang itu trotoar. Ya, penting gak sih untuk ngatur tata kelola kota gitu? Artinya di sini kuliner ya udah dipikirin dulu gitu, fungsinya akan berjalan seperti apa gitu, atau sebagai aktivis juga kan. Closing statement ini. Iya, closing statement. Ya. Selaku aktivis, saya tentu, kita seluruh aktivis tentu mendukung gerak-gerik daripada pemerintah daerah kalau itu berhubungan dengan kebaikan daerah. Tapi kalau itu bertentangan dengan segala aturan, maka dibutuhkan ketegasan. Entah ketegasan itu mesti dibenturkan oleh politis, seorang pemimpin itu harus ada langkah taktis yang harus diambil. Jangan sampai juga seorang pemimpin malah jadi bulan-bulanan. Karena itu Gorontalo hari ini saya meyakini sekalipun berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan dan kebahagiaan Gorontalo, saya menyadari bahwa ada value orang Gorontalo. Masih ada budaya gotong royong, masih ada istilahnya huyula dalam masa Gorontalo. Budaya gotong royong itu tentu harus kita maknai sebagai bagian penting daripada budaya dari Gorontalo. Terakhir dari saya, mengamati segala dinamika di kota Gorontalo yang menjadi pusat peradaban Gorontalo, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengelola kota. Karena pada substansinya kota ini kan sebagai pusat ekonomi, pusat kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, dibutuhkan pemimpin yang mampu menjawab segala persoalan itu. Hari ini kota Gorontalo dihadapkan dalam sebuah dilematis, mengambil salah tidak dibicarakan publik. Harus ada ketegasan yang jelas daripada seorang pemimpin, bukan hanya sebagai tegas, tapi ada solusi konkret, tegas dan punya solusi. Gunawan everyone, tepuk tangan sekali lagi. Kita berharap ini bisa jadi ide-ide teman-teman di luar sana yang saat ini sudah mulai dorang jaga publish ketika mengatur bahwa sudah ada di market Pulau Sentral itu, kemudian dirubah sedemikian rupa. Semoga bisa terrealisasi. Artinya seperti yang Bang Gunawan bilang tadi, dinamika di luaran sana yang terjadi, biarkan pemerintah yang ngatur gitu ya. Masyarakat ya sebenarnya sampai saat ini masih mau diatur gitu. Tinggal ngikutin aja rules yang ada gitu. Nanti kita akan undang
ininya pemimpinnya di sini. Waduh. Intinya sekarang balik lagi ke pemimpinnya, gitu. Pimpinannya ya. Pimpinan daerah kita gitu. Akan seperti apa rulesnya? Kalau saya sih harapannya semoga podcast Satu Meja dengan kita membicarakan hal ini akan ada ide-ide, ada saya berharap itu ide-ide, langkah konkret dari baik itu pemerintah maupun pelaku UMKM untuk bisa sama-sama memikirkan yang lebih baik untuk untuk semuanya. Intinya terlebih menata kelola kota dengan baik itu kita berharap ada ide-ide bagus gitu di luaran sana. Makanya semoga dengan podcast Satu Meja ada ide yang akan nanti memberikan solusi. Oke. Kalau begitu pastikan kamu tetap mengikuti podcast Satu Meja karena terus mau ke sana ya. trotoar. Mau ke sana terang bangun mana? Sobat termalam. Habis dari podcast tiba-tiba udah nongkrong ke sana. Lucu banget ya kan? Aduh, lucu. Baciri aturan tapi habis ini langsung kita. Bye-bye. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.